Selamat siang, selamat pagi atau selamat siang untuk Bapak atau Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hakim dengan NIM 825220164 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Database Design dan Management dengan studi kasus The Will Meadows Hospital. Studi kasus ini menggambarkan sebuah rumah sakit yang perlu mengelola berbagai data operasional mulai dari data ruang, perawatan, tempat tidur, staf, pasien, jadwal konsultasi, rawat inap, pemberian obat, hingga persediaan dan pemasukan. Lalu di step kedua ini, eh, eh, sebelum masuk ke tahap detail, saya akan ingin menjelaskan kerangka berpikir saya yang saya gunakan. Perancangan basis data pada studi kasus ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan mengikuti tiga tahap utama dari metode Connolly dan Beck yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah konseptual data. Di tahap ini, saya mengidentifikasi entitas, relasi, atribut, domain, dan key tanpa memikirkan dulu teknologi database yang akan digunakan. Hasil akhirnya berupa IR, diagram konseptual yang bebas dari redundansi. Tahap ini terdiri dari 9 sublangkah. Tahap kedua lalu ada logical data model. Di sini model konseptual itu diturunkan menjadi relasi atau tabel, lalu divalidasi melalui normalisasi sampai bentuk normal ketiga atau 3 normal form dan diperiksa seluruh integrity constraint-nya. Tahap ini memiliki 7 sublangkah. Tahap ketiga ini adalah physical model, yaitu translasi ke target DBMS model logis tadi diimplementasikan secara nyata ke MySQL, mencakup eh, base relation, base relations, derived data, enterprise constraint. Tahap ini berdiri dari tiga sublangkah. Ketiga tahap ini bersifat beruntun di mana output dari satu tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Dengan pendekatan ini, rancangan ini dihasilkan menjadi lebih terstruktur, mudah ditelusuri, dan minim kesalahan. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Lalu yang pertama ini, build konseptual data model. Eh, Baik, kita masuk ke tahap pertama, yaitu konseptual data model. Tujuan, tujuan utama tahap ini adalah mengidentifikasi entitas utama, relasi, atribut, dan key yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan operasional eh Well Meadows Hospital. Oke. Lalu yang selanjutnya ini ada step 1.1 sampai step 1.2 yaitu identifikasi entitas dan relasi. Jadi saya mengidentifikasi beserta saya di sini saya mengidentifikasi entitas beserta relasinya dari analisis menyeluruh terhadap studi kasus yang saya peroleh. Jadi saya memperoleh 17 entitas dan 22 tipe relasi. Eh 17 entitas ini tersebut mencakup seperti word, patient, medicine, qualification, dan lain-lainnya ini yang ada di bawah ini. Untuk relasinya, saya menentukan kardinalitas liquidity liquidity eh, dari masing-masing hubungan. Sebagai contoh, satu, word dapat eh, berisi banyak bed, namun satu bed hanya berada pada satu ward. Begitu juga satu lokal dokter hanya merujuk banyak pasien dan satu pasien dapat memiliki banyak appointment maupun admission. Beberapa entitas yang saya tandai dengan warna berbeda berperan sebagai associative entity seperti
staff location, appointment, waiting list, admission, requisition, dan medication. Beberapa ber- Nah, yang saya tanda ini berperan sebagai entity ini muncul karena relasinya many to many, tidak bisa langsung diimplementasikan ke dalam table karena itu bisa langsung karena itu relasi tersebut saya pecah menjadi entitas tersendiri yang sekaligus menyimpan atribut relasinya, misalnya periode penugasan staf, tanggal pemberian obat, atau diagnosis saat rawat inap. Selain itu terdapat dua hubungan komposisi, yaitu ward dengan bed dan patient dengan next of kin pada hubungan komposisi ini. Entitas anaknya tidak dapat berdiri sendiri tanpa entitas induknya. Sebuah bed, sebuah bed, eh, sebuah bed tidak bermakna tanpa ward dan data next of kin tidak relevan tanpa pasien. Relasi langsung yang sifatnya redundan sudah saya hilangkan agar model tetap bersih dan konsisten. Oke, lalu slide selanjutnya. eh, Langkah 1.3 dan 1.4. Pada langkah 1.3 ini setiap atribut ini dari masing-masing entitas saya dokumentasikan secara lengkap mulai dari tipe data, panjang karakter, status nul atau boleh kosong hingga jenis atributnya. Dokumentasi yang rapi dokumentasi yang rapi ini memudahkan tahap perancangan berikutnya. Jenis atribut yang digunakan ada tiga. Pertama, simple atributnya. Simple atribut, yaitu atribut tunggal yang tidak bisa dipecah lagi, seperti word ID, salary, atau date of birth. Yang kedua, composite attribute. Composite attribute, seperti full name dan address atau address pada entitas staff, patient, dan next of kin. Atribut ini sebenarnya tersusun dari beberapa bagian, misalnya nama depan dan nama belakang, atau jalan kota dan kode pos. Ketiga derived atribut, ketiga derived atribut yaitu nilai yang tidak disimpan langsung melainkan dihitung dari data lain seperti capacity, age, and stock quantity. Atribut multi-value atribut atribut multi-value tidak dapat digunakan menjadi data jika jika ada data yang sifatnya berulang, seperti kualifikasi atau pengalaman kerja staf yang saya pisahkan menjadi entitas tersendiri agar model tetap memenuhi kaidah normalisasi. Kemudian pada tahap 1.4 ini saya menentukan domain, yaitu eh, himpunan nilai yang sah untuk setiap atribut. Sebagai contoh, atribut seks hanya boleh bernilai male atau female. Beda status hanya boleh available, equipped, atau maintenance. Priority dibatasi pada low, medium, high, dan critical. Salary harus bertipe desimal dan tidak boleh negatif. Serta capacity harus berupa integer dan lebih eh, dan lebih dan lebih besar dari nol. Penentuan domain ini penting untuk menjaga kualitas dan konsistensi pada sejak tahap perancangan sebelum data benar-benar dimasukkan ke sistem. Aduh. Lalu selanjutnya ada slide selanjutnya. eh Pada langkah selanjutnya ini saya menjelaskan bagian step 1.5 sampai step 1.6. Eh pada langkah 1.5 ini saya menentukan candidate key, primary key, dan alternate key untuk setiap entitas. Candidate key adalah alter, candidate key itu adalah atribut yang berpotensi menjadi pengenal unik dari kandidat tersebut.
itu dipilih karena primary key dan sisanya menjadi alternate key. Sebagai contoh, entitas word. eh, Entitas word memiliki dua kandidat key, yaitu word ID dan word name. Saya memilih word ID sebagai primary key karena lebih singkat, unik, dan tidak berubah meskipun nama wordnya diganti, sehingga word name menjadi alternate key. Eh, karena keduanya, eh, lalu demikian pula staff menggunakan staff ID dan pasien menggunakan pasien ID. Karena keduanya bersifat permanen yang tidak bergantung pada data pribadi. Lalu pada langkah 1.6 ini saya mempertimbangkan enchant modeling konsep. Konsep aggregation saya terapkan pada 5 relasi yang membawa atribut sendiri, yaitu staff allocation, appointment, admission, dan waiting list. Sedangkan sedangkan composition itu saya terapkan pada word bed serta patient next of kin. And sementara itu, specialization dan generation tidak ada saya gunakan. Perbedaan jenis staff seperti dokter, perawat, dan tenaga administrasi sudah cukup diwakili oleh atribut position. Position supply memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak perlu digenerasikan menjadi salah satu entitas induk. Oke. Lalu tahap selanjutnya ini langkah 1 sampai 1.9 berfokus pada pemeriksaan dan validasi model agar benar-benar siap digunakan. Pada langkah 1.7 saya memeriksa redundansi, hmm, meninjau kembali seluruh relasi one to one. Ternyata tidak ada yang perlu digabung. Kedua, saya menghilangkan 5 relasi langsung yang redundan seperti patient dengan word, patient dengan drug, dan staff dengan word. Karena informasinya sudah terwakili oleh associative entity seperti admission, medication, dan staff allocation. Ketiga, hubungan yang memiliki dimensi waktu juga sudah ditangani melalui associative entity, sehingga sistem mampu menyimpan riwayat perubahan data. Lalu pada 1.8 itu model validasi terhadap transaksi pengguna, karena saya mengidentifikasi 15 transaksi utama dari T1 hingga dari T1 hingga T15. Seperti menambahkan pasien baru, menjadwalkan appointment, melakukan admission, dan membuat requisition. Seluruh transaksi tersebut berhasil dipetakan ke entitas yang ada dan berstatus support. Saya juga memverifikasi transaksi pathway-nya, misalnya alur admission, eh, admission pasien yang berjalan dari patient menuju admission, lalu ke ward, dan akhirnya ke bed. Lalu yang terakhir, pada tahap 1.9, model konseptual direview bersama pengguna, seluruh entitas, relasi, atribut, dan key dikonfirmasi sudah sesuai. Kardinalitasnya telah mencerminkan aturan bisnis rumah sakit dan model dinyatakan akurat serta siap dilanjutkan ke tahap ketiga. Ke tahap logis. Nah, ini adalah hasil dari tahap akhir, yaitu first cut IR, diagram atau diagram IR konseptual. Diagram ini merupakan rangkuman visualisasi dari seluruh langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pada diagram ini terlihat ke 17 entitas ini beserta 22 relasinya. Jika ikuti alurnya, kita bisa melihat bagaimana seluruh proses bisnis rumah sakit ini saling terhubung. Mulai dari rujukan pasien, melalui lokal dokter, kemudian penjadwalan appointment dengan staff, proses admission yang menghubungkan pasien dengan ward dan bed, pemberian medication yang menghubungkan pasien dengan drug, hingga mengelola persediaan melalui requisition dan supplier.
hingga sisi staff terlihat punya pula relasi dengan qualification, work experience, dan staff allocation. Eh, Diagram inilah yang menjadi fondasi untuk diterjemahkan ke tahap logis berikutnya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu build and validate logical data model. Pada tahap ini model konseptual tadi diturunkan menjadi relasi, divalidasi dengan normalisasi hingga three normal form dan diperiksa seluruh integrity constraint-nya. Lalu selanjutnya eh, kita bahas pada langkah 2.1 ini, saya menurunkan model konseptual menjadi 17 relasi logis atau dalam istilah sederhana 17 table, lengkap dengan primary key dan foreign key. Masing-masing foreign key inilah yang menghubungkan satu table dengan table lainnya. Sebagai contoh, relasi bed memiliki primary key bed ID dan foreign key keyword ID yang merujuk ke table word. Relasi admission bahkan memiliki tiga foreign key sekaligus yaitu patient ID, ward ID, dan bed ID karena rawat inap menghubungkan tiga entitas tersebut. Sementara relasi seperti ward, seperti ward, staff, dan supplier tidak memiliki foreign key karena bersifat mandiri. Kemudian pada langkah 2.2 ini seluruh relasi divalidasi menggunakan normalisasi. Hasilnya ke-17 relasi sudah memenuhi bentuk ketiga atau third normal form. Mari saya jelaskan singkat pada bentuk normal pertama ini. Tidak ada atribut multi-value setiap sel yang bernilai atomik. Lalu yang kedua, yang 2NF ini tidak ada ketergantungan partial surrogate surrogate key pada entitas asosiatif. Lalu yang 3NF ini tidak ada ketergantungan transitif info supplier dan dokter ya. Dan dokter dipisah. Oke, lalu selanjutnya ini langkah 2.3 dan 24 berfokus pada validasi integritas data. Kembali diuji. Pada langkah 2.3 ini seluruh seluruh 15 transaksi pengguna pada langkah 2.3 kembali diuji. Kali ini terhadap relasi atau tabel yang sudah terbentuk eh, dan semuanya tetap berstatus support. Transaksi Pathway-nya juga divalidasi untuk memastikan jalur akses datanya dengan benar. Eh, Misalnya patient menuju admission, lalu menuju ward, lalu menuju bed. Untuk proses menuju bed untuk melakukan proses rawat inap. Lalu di langkah 2.4 ini saya memeriksa mm, 4 jenis integrity concentrate yang menjaga keabsahan data. Pertama, entity integrity dan tidak boleh bernilai nol pada ke-17 relasi. Kedua, referensi integrity yang memastikan 19 foreign key selalu menuju ke primary key induk yang valid sehingga tidak ada data data yatim atau orphan record. Yang ketiga, yang ketiga yang membatasi nilai eh, sesuai domainnya seperti seks yang hanya memiliki male or female, salary yang tidak boleh negatif, dan status yang hanya boleh diisi nilai tertentu. Dan yang keempat itu ada business rules, yaitu aturan khusus rumah sakit. Sebagai contoh, tanggal keluar tidak boleh lebih awal dari tanggal masuk. Tanggal selesai pemberian obat tidak boleh mendahului tanggal mulai. Serta
Seorang pasien hanya boleh memiliki satu admission yang aktif dalam satu waktu. Oke. Oke, dari langkah 2.5 sampai 7 ini menutup tahap logis. Pada tahap ini struktur 2.5 ini struktur relasi atribut atribut foreign key dan primary key dan aturan sebutan ini tanpa perubahan signifikan. Lalu 2.6 merge global model ini hanya satu model logis lokal tanpa duplikasi atau konflik penamaan. Penggabungan tidak diperlukan. Lalu yang terakhir itu check for future growth. 10 aspek ini pertumbuhan dievaluasi model siap skala besar, volume data pasien, penambahan ward dan bed, layanan ini, pengelola obat, HR, lab, radiologi, dashboard, dan data warehouse, modeling billing, asuransi, dan telemedicine. Oke, lalu pada step 3 ini kita masuk ke tahap terakhir yaitu translate logical data model for the DBMS. Pada tahap ini model logis yang diimplementasikan secara nyata ke dalam DBMS sasaran yaitu MySQL. Hmm. Oke, tahap ketiga yaitu transaksi eh, trans tran yaitu translasi ke ke target DBMS terdiri dari tiga langkah dan disinilah rancangan yang benar-benar diwujudkan menjadi database nyata. Pada 3.1 ini saya merancang base relation dengan membuat database dan table menggunakan perintah create table dan create table database dan create table untuk membuat 17 tables setiap setiap table dilengkapi dengan tipe yang disesuaikan primary key dan foreign key dengan konsep seperti not, null, dan check sesuai rancangan logis sebelumnya. Pada 3.2 ini, saya merancang representasi derived data seperti yang saya sebutkan tadi. Data turunan tersebut sebaiknya tidak disimpan secara langsung agar tidak terjadi redundansi penyimpanan. Karena itu, saya menghitung secara dinamis menggunakan SQL View. Contohnya adalah umur pasien yang dihitung oleh date of birth, jumlah pasien aktif per ward, ketersediaan bed pada tiap ward, eh, dan lain-lainnya. Dan pada langkah terakhir ini 3.3 saya merancang Enterprise Concentrate yaitu aturan bisnis yang diterapkan langsung di level DBMS misalnya validasi langkah pada proses admission agar tanggal keluar tidak mendahului tanggal masuk. Lalu di sebelah kanan ini dapat dilihat dengan skema fisik hasil implementasi pada MySQL Workbench yang menampilkan ke-17 tabel beserta view untuk verified datanya lengkap dengan garis antar tabel. Oke, terakhir kesimpulan dan penutup sebagai kesimpulan perancangan basis file Miller, hotel ini telah menerapkan metode Connolly dan Beck secara menyeluruh. Saya menghasilkan 17 entitas, 17 entitas dan relasi tabel, seluruh ternormalisasikan hingga 3NF dengan 15 transaksi tervalidasi dan 4 jenis integrity concentrate yang menjaga kualitas data. Hasil akhirnya adalah sebuah rancangan basis data yang lengkap, konsisten, dan bebas redundansi pada level konseptual ber ter- normal form dengan integrity concentrate pada level logis serta sudah terimplementasikan pada MySQL dan siap dikembangkan lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya Muhammad Dafal Hakim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Izin pamit.